Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya dan bahasa. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Cara kita mensyukuri perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sikap dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara, bersatunya bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dibentuk Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA, School of Leading Fund Indische Artsen, Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta. Organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres dihadiri oleh 9 organisasi pemuda, yaitu Jong Sumatranen, Jong Bataksbon, Jong Celebes Pemuda Kaum Betawi, dan PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Makna dari Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: 1. Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. 2. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 3. Munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. 4. Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Prinsip-prinsip persatuan. Terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bhinneka Tunggal Ika. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme berlebihan. 2. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. 3. Kebebasan bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya serta melakukan kegiatan yang dianggap penting. Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab sehingga kehidupan masyarakat akan tetap berjalan dengan harmonis, selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu. 4. Wawasan Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, konsep kewilayahan, meliputi darat, laut dan udara dan konsep sosial, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita simak pembahasan berikut dan silahkan kerjakan tugas-tugas yang diinstruksikan.
mereka ini tidak tahu memang bahasa Indonesia, dia bahasa Ipin Upin. Berada di sebelah timur laut Pulau Kalimantan, Sebatik adalah pulau terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebatik masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik termasuk daerah perbatasan, terbagi menjadi dua bagian. Belahan selatan menjadi wilayah Indonesia, sementara bagian utara masuk negara bagian Sabah Malaysia. Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara bagian Sabah Malaysia. Mereka berasal dari Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Mereka tinggal di Camp Bernyoko Estate sebagai buruh kebun kelapa sawit. Sementara anak-anaknya bersekolah melintasi batas negara di sekolah perbatasan yang ada di Desa Sungai Limau, Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia. Hari Minggu waktunya mempersiapkan keberangkatan anak-anak untuk bersekolah ke perbatasan. Darmila nampak sibuk menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Mereka akan pergi cukup lama. Meski terasa berat berpisah dengan dua anaknya selama 6 hari ke depan, Darmila sadar pendidikan sangat penting untuk masa depan mereka. Selesai memasak di dapur, Darmila menyiapkan pakaian yang akan dibawa anak-anaknya. Perjalanan menuju sekolah di perbatasan tidaklah mudah. Anak-anak harus melewati perkebunan sawit dan naik turun bukit tanpa diantar orang tua mereka. Anak-anak harus berhati, jangan sampai kepergok pihak keamanan Malaysia. Mereka kerap merazia pendatang ilegal yang masuk atau keluar Malaysia tanpa surat-surat yang jelas. Jarak antara Camp Bernyoko Estate dengan sekolah perbatasan sekitar 8 km. Dengan berjalan kaki, menghabiskan waktu selama 2 jam perjalanan. Cukup melelahkan. Sekolah. Kalau cita-citanya Jimmy jadi apa? Jadi tentara. Jadi tentara? Ya. Kenapa mau jadi tentara? Nah, mau lindungi perbatasan. Mau melindungi perbatasan? Ya. Yazimi berasal dari Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia datang ke Sebatik bersama orang tuanya di tahun 2014. Yazimi senang bisa bersekolah, meski harus pergi jauh dari rumah. Perjalanan kami pun berlanjut. Untuk menghibur diri selama perjalanan, anak-anak bernyanyi bersama. Tanah tumpah darah